harus melewati pelajaran yang dilakukan semuanya secara daring ya, dengan sistem online. Nah, tentunya ini petaka bagi mereka yang berada di daerah pedalaman ya, tentunya akan merasakan sekali bagaimana dampak ketika mereka tidak bisa belajar secara langsung, apalagi mereka sampai kekuatan sinyal. Kondisi psikologis tentunya ini dialami mereka yang pasti ya. Nah, tentunya ini kita perlu memberikan dukungan bagaimana supaya generasi-generasi muda ini tetap berpikiran positif, tetap memiliki nilai-nilai positif begitu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, kenatipun saat ini di masa pandemi. Saat ini saya sudah bersama dengan dua pembicara dari PMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Rahmansyah, Sekretaris Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Rahmansyah, Assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Oke. Kegiatannya kalau boleh tahu ya, selama ini mungkin ya ngurus-ngurus kemanusiaan, ngurus kemanusiaan, menghadiri undangannya RRI. Oke, agak ini pandemi ini agak apa ya Pak? Agak sedikit kegiatan agak sedikit terbantahkan, terkurangi begitu ya. Ya ada hal yang secara prinsip memang mempengaruhi. Ya, tapi disitulah kita dibutuhkan kemampuan secara personal termasuk secara kelembagaan, khususnya kami di PMI untuk bisa dedikasi untuk kemanusiaan. Ya. Baik. Oke, kemudian narasumber saya yang berikutnya ya, ini ada milenial pendengar ya. Mungkin kalau berbicara milenial saat ini perannya tidak bisa kita bantahkan, begitu sentral sekali. Terutama mereka kita harapkan ke depannya para milenial ini menjadi agen perubahan untuk bangsa ini. Oke, Insinyur Zulkarnain AS STMT, Mas Zul. Siap. Oke, apa kabar Mas Zul? Alhamdulillah sehat baik. Ya. Oke. Saat ini mungkin ini saya kegiatannya mungkin kita kegiatan dulu Mas Zul sehari-hari. Alhamdulillah. Terutama mungkin di masa pandemi. Ada menghambat nggak begitu? Justru yang menarik ini selama pandemi malah jadwal kayak seperti ini semakin padat. Lebih banyak mungkin sharing-sharingnya gitu ya? Lebih banyak sharingnya. Jadi selain sebagai Kaprodi di Senior Sektor UIN Alumni Makassar, juga sebagai promotor di dukungan psikososial di Palang Merah Indonesia. Memang selama trimester ini ya, mulai dari bulan 3, ini kan sudah hampir 3 semester ini, setiap saat ada psikoedukasi yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia yang hampir sama juga dengan kegiatan ini. Khususnya itu dukungan moral yang besar begitu ya. Dukungan psikososial. Dan itu sangat masif kita lakukan. Oke. Saya ke Pak Rahman saya dulu. Ya. Dukungan psikososial itu sepertinya seperti apa sih sebetulnya Pak? Ya, saya kira ini sangat dibutuhkan dalam rangka bagaimana mendorong suasana di lingkungan kita ya untuk bisa survive dalam menghadapi masalah katakanlah pada kondisi pandemi yang bukan cuma dialami di Indonesia tapi menjadi cobaan global ya termasuk di daerah kita. Nah, disitulah dibutuhkan peran-peran masing-masing kita secara individu dan lembaga untuk bisa survive menghadapi kondisi ini. Jangan sampai kemudian banyak masyarakat yang down begitu. Ya, itu. Yang harus terbangun adalah motivasi dan semangatnya. Itu penting begitu. Ya. Karena motivasi itu kata orang sih mengatakan bahwa motivator yang paling utama itu ada diri kita, tetapi kalau tanpa dukungan dari orang lain, tanpa ada sokongan dari pihak-pihak luar, ini kan juga nggak berarti apa-apa. Iya, betul. Dan ini juga sekaligus ujian bagi siapapun, bagi akademisi, bagi penggiat kemanusiaan, dan termasuk kepada warga masyarakat, bagaimana rasa cinta tanah air, keinginan bela negara kita wujudkan dalam rangka ikut membantu pemerintah, ikut membantu sesama dalam untuk bisa keluar dari problem ini. Mas Zul, ini masa pandemi, kemudian bagaimana generasi muda ini kan ditakutkan jangan sampai kemudian emosional mereka,
psikososial mereka bisa terganggu, moral mereka bisa terganggu begitu karena mungkin nggak ada interaksi begitu ya, nggak ada kegiatan sama sekali. Ini gimana mungkin Anda melihatnya? Iya, terima kasih Bang. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa di Palang Merah Indonesia itu ada yang namanya dukungan psikososial. Itu satu bagian di Palang Merah Indonesia, dan ini biasanya kami turun itu pada pasca bencana. Nah, ini kan konteksnya di pandemi ini beda. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan dukungan secara psikologis kepada penyintas. Penyintas itu bahasa lainnya adalah korban atau yang terdampak. Yang pernah merasakan gitu. Nah, yang menarik ini karena di era 4.0 ini, mendekati 5.0 ini, ada masa pandemi yang kita rasakan, dan semua terdampak, siapapun itu terdampak, politisi terdampak, dari anak-anak terdampak. Nah, khusus untuk kalangan remaja, memang kita selalu memberikan dampingan ke adik-adik remaja. Seperti apa misalnya? Karena yang selama ini kan mereka suka ngumpul. Nah, sekarang diberikan pengarahan, ternyata ngumpul itu bisa kita ngumpul walaupun secara fisik tidak ketemu, tapi bisa kita ngumpul secara virtual, dan itu kita bisa asik-asik juga secara virtual. Jadi banyak treatment yang kita sampaikan kepada adik-adik remaja, khususnya karena yang sering ngumpulkan itu adik-adik milenial. Apalagi malam mingguan ya. Apalagi malam mingguan seterusnya. Ini juga untuk mendukung program pemerintah untuk mengurangi bertemunya orang. Tapi ini yang Pak Rahman, saya ini mungkin dari PMI sendiri sudah melihat ya, bagaimana akhir-akhir ini kayaknya mungkin udah mulai bosan nih masyarakat berada di rumah ya. Makassar sendiri memang Pak Gub ini sudah pernah mengatakan kita sekarang sudah di zona oranye begitu ya. Sedikit satu step di bawah zona merah begitu. Tetapi kan bukan berarti ini sudah aman. Kondisi kan masih sangat dinamis. Tetapi yang saya lihat saat ini kegiatan ngumpul-ngumpul ini, terutama mungkin di malam minggu, anak-anak muda sudah kayak ramai kembali seperti ini. Bahkan saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa loh kok ini sudah banyak yang nggak pakai masker. Bahkan yang viral baru-baru ini, mungkin Anda sendiri sudah pernah melihat ya, ada di salah satu wilayah di Panakukang, Pasar Segar di sana, ada kegiatan ngumpul-ngumpul ini viral banget loh ya, beberapa waktu lalu, yang kemudian ini sempat menjadi sorotan. Apakah mungkin karena mereka sudah nggak tahan lagi berada di rumah, pengen ngumpul-ngumpul lagi begitu Pak? Atau gimana? Jadi ada yang keliru dan tentu kita semua harus hati-hati bahwa tidak boleh juga masyarakat menjadi ketakutan ya menghadapi hal dan masalah ini. Tapi bagaimana dia tetap berkegiatan, tapi itu tadi menjaga diri. Bagaimana penerapan protokol kesehatan itu secara ketat. Karena satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi. Mengantisipasinya cuma satu, ikut protokol kesehatan. Tentu yang paling menentukan di atas segala-galanya adalah doa. Ya. Masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berinteraksi, berkumpul. Itu yang paling utama. Kemudian tentu di sisi yang lain bagaimana semua elemen melakukan pencegahan dengan cara menyemprot, disinfektan. Kemudian pada sisi masyarakat ini yang harus diyakinkan kepada mereka bahwa pertama jangan takut, tapi jangan juga terlalu berani. Jangan jemaah. Iya, artinya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap enteng, ya. Boleh-boleh saja kita menganggap bahwa kita sudah dari zona merah menjadi zona oranye misalnya. Tapi faktanya pertambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi secara nasional kan di atas 4.000-an ya, bahkan di atas 5.000-an. Sulsel itu masih angka 90-an lebih. Jadi ini masih artinya masih ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu masyarakat kita, khususnya anak-anak muda kita, ada penyadaran dari mereka bahwa ini menjadi resiko bersama kalau kita lalai dalam mengantisipasi. Nah, oleh karena itu semua boleh berkegiatan, tapi dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dan tidak ada yang terganggu. Kita awalnya kita risih pakai masker, ternyata alhamdulillah orang sekarang ke pesta kemana saja pakai masker, jogging pakai masker. Jadi sebuah kebiasaan baru. Iya. Dan tidak ada yang terganggu. Nah, itu yang harus dibangun bahwa perilaku hidup bersih ini sesungguhnya bukan cuma karena ada pandemi.
Tapi ini menjadi kewajiban, kebutuhan mendasar bagi kita masyarakat. Nah, harus dimulai dari adik-adik kita, ya, generasi muda yang ada, bagaimana dia bisa meyakini dan sekaligus dia menjadi duta kepada masyarakat yang lainnya, bahwa kita harus hadapi ini secara bersama-sama. Hal yang paling sederhana adalah mengikuti protokol kesehatan. Gitu. Oke, menjadi duta. Ya, minimal menjadi duta bagi dirinya dan lingkungan serta keluarganya. Gitu. Ya, harus menjadi duta protokol kesehatan, menjadi contoh, bukan? Oke, Mas Sul, ini kemudian kalau masalah psikologi anak di masa pandemi, ini gimana sih sebetulnya untuk bisa menjaga keseimbangan itu? Ya, terkait itu kan ada pola kembang atau tubuh kembang remaja dari anak, beberapa fase itu memang perlu diperhatikan. Yeah. Dan kalau kita lihat beberapa hal-hal yang viral, contoh ini yang sangat viral kemarin yang di daerah Sulawesi, ada ibu yang sampai stres banget gara-gara anaknya tidak bisa menghafal Pancasila. ini kan menarik karena di era pandemi ini banyak hal yang dulunya itu dianggap biasa saja sekarang menjadi hal yang luar biasa. Dan yang menariknya karena sekaligus di momen ini juga saya menyampaikan selamat Hari Guru. Hari Guru, betul. Ya, ternyata memang jadi guru itu tidak mudah. Yeah. Nah, yang terjadi kalau kita lihat konteks di pandemi ini, hal yang dialami anak-anak ini adalah ruang bermain yang semakin terbatas. Yeah. Kalau kita lihat di beberapa daerah dulu kan itu terus terang mau main di jalan, mau main di sungai. Di awal-awal pandemi masuk Indonesia, bulan 2, bulan 3, itu sama sekali di stop gitu. Dikurung ya? Di stop. Dan secara psikologis sebenarnya itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Ya, itu bisa mengurangi beberapa hormon yang ada dalam tubuh si anak. Sehingga memang orang tua perlu diberikan juga pemahaman bahwa bisa dilakukan sesuatu yang tadinya bermainnya di luar, sekarang ditarik bermain di dalam. Tapi jangan menggunakan lagi yang digital. Itu juga yang saya lihat sekarang banyak yang mungkin sudah terpapar YouTube. Boleh sekali-sekali tapi jangan nonstop itu. Main game. Jadi ini yang menarik juga karena yang saya sering sampaikan kepada orang tua bahwa di momen pandemi ini mestinya kita bersyukur. Mungkin kayak misalkan kayak Karamansyah, kayak saya yang setiap saat itu pagi keluar, pulang malam, waktu untuk anak kurang. Tapi ternyata ini grand design dari pencipta untuk mendekatkan kita kepada keluarga. Jadi kami di dukungan psikososial memberikan gambaran kepada orang tua bahwa ini adalah momen tepat kita untuk kembali ke keluarga, merangkul keluarga, menjaga keluarga. Kalau pernyataannya tadi Karamansyah, ya kita menjaga diri kita, sembari kita menjaga diri kita juga menjaga orang yang kita cintai lewat menggunakan protokol-protokol yang tadi. Dan ini banyak hal yang baru, memang ini sudah new normal ya. Banyak hal yang baru, anak-anak yang tadinya sebelum bermain bebas saja. Kalau psikologis anak kan biarkan dia berekspresi, mau main tanah segala macam, sekarang harus disemprot lagi gitu. Rajin-rajin cuci tangan. Rajin-rajin cuci tangan. Tapi ini sebenarnya hal-hal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah bahwa harus setiap saat kita cuci tangan, harus bersih, membersihkan diri. Itulah yang kita berikan kepada khususnya orang tua supaya tidak stres. Jadi kalau kita lihat di era pandemi ini, khususnya di Indonesia, yang paling tinggi tingkat stresnya itu adalah orang tua. Bebannya tinggi. Pertama, beban ekonomi karena kurangnya lapangan kerja atau terputusnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, diberikan beban kepada orang tua untuk mendampingi anak belajar. Bahkan terkadang itu orang tuanya yang disuruh oleh gurunya untuk ikut menari, ikut dan segala macam. Tapi itu menurut saya hal yang tepat untuk orang tua untuk kembali lagi kepada keluarga. Tapi banyak orang tua yang ngeluh juga tuh. Iya, banyak orang tua yang ngeluh. Saya nggak punya kemampuan untuk jadi guru kok. Sekarang saya jadi tugasnya saya jadi guru gitu. Para guru-guru kemarin saya ketemu dengan beberapa guru di Kabupaten Sidrap, dibilang alhamdulillah ada pandemi ini sehingga orang tua bisa mengerti bahwa bagaimana susahnya guru, utamanya guru PAUD, guru ini. Tapi hal yang menggembirakan karena kalau tidak salah 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu sudah ada SKB 4 Menteri yang akan ditarik lagi di semester genap di Januari itu sudah kembali tatap muka dengan syarat tetap ada protokolnya, protokol kesehatan. Rencana tahun depan ya? Iya, tahun depan 2021 sudah kembali tatap muka. Oke, ini kan tugas berat kita bersama. Betul. Termasuk juga dari PMI Pak ya.
tentunya ini bagaimana PMI untuk bisa membina generasi muda, terutama ketika nanti sekolah tatap muka ini sudah kembali dibuka. Gitu. Di PMI kan kita punya PMR di SD, di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Kita punya Palang Merah Remaja. Betul. Nah, dari mereka kita titipkan hal-hal yang memang mempunyai nilai dan makna bagaimana dia menjaga dirinya, kemudian menjaga lingkungan dan keluarganya dari hal yang kita hadapi ini. Di situ perannya mereka. Di relawan kita ini ada hal yang memang menjadi ujian bagi kita semua. Di Maret itu ketika pandemi ini masuk di Sulawesi Selatan, tanpa ini juga bagian dari bencana, terjadi bencana di Jeneponto, Bantaeng, Wajo, Masamba. Nah, dilemanya bagi kita karena kita harus terlibat membantu dan kegiatan pertolongan, tapi juga harus menerapkan protokol kesehatan. Baik bagi relawan kita yang bertugas, tentu kepada masyarakat yang ditolong, dibantu, yang mengalami korban bencana. Dan itu yang berat, Dia agak susah mana yang harus diprioritaskan. Tapi bagi PMI tidak boleh melemah sedikit pun, tetap memberi motivasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bisa memahami musibah dan bencana ini sebagai ujian dan cobaan, tapi tetap juga setiap saatnya mengikuti protokol kesehatan. Jadi ketika terjadi bencana itu, peran ganda PMI bagaimana mensosialisasikan protokol kesehatan dan melakukan pertolongan itu dilakukan secara ketat dan beratnya luar biasa. Dan alhamdulillah semua kita bisa jalani dengan baik. Gitu. Kemudian ini masa pandemi, PMR-PMRI yang ada di sekolah-sekolah kan mungkin otomatis mereka nggak ada kegiatan begitu Pak. Jadi ini bentuk pemberian edukasi kepada mereka-mereka ini kan selama pandemi gimana Pak Rahmansyah? Itu lewat, sekali lagi kita kembali dengan ruang yang tentu Allah juga berikan kesempatan. Di balik cobaan ada kemudahan-kemudahan di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Dan ternyata teknologi ini menjadi salah satu solusi dan jalan keluar bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita, masyarakat kita, termasuk anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah. Itu dilakukan oleh PMI di semua cabang kota Sulawesi Selatan, bagaimana melakukan pembinaan karena kan mereka punya daftar keanggotaan PMR di semua tingkatan yang ada. Nah, dari daftar inilah yang dia buat grup di media sosial untuk tetap beraktivitas, dan alhamdulillah terbukti dari beberapa momen kegiatan kita bisa berkegiatan melalui virtual dengan melibatkan mereka semua, khususnya relawan. Tetap ada komunikasi. Ada komunikasi, alhamdulillah. Bayangkan di Masamba itu kita melibatkan relawan sampai 140 orang, 140 orang relawan di sana. Dan itu mau tidak mau harus bertatap muka dengan mereka, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Demikian juga para pembina PMR yang ada di cabang melakukan komunikasi dan interaksi dengan adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah dengan sangat terbatas melalui virtual. Dan mungkin di PMR bertambah lagi mungkin pendidikannya ini bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan ini begitu ya. Tapi terus terang kita lihat kan ada hal yang memang sudah menjadi kebiasaan anak-anak didik kita di SD, SMP. Jauh sebelum pandemi kan ada program cuci tangan. Dan di beberapa sekolah ada tempat cuci tangan di depan kelasnya, itu semua. Udah ada sabun gitu. Ada sabun. Jadi itu perilaku hidup sehat bukan karena pandemi. Nah, kebetulan saja ini ada pandemi dan salah satu cara yang paling efektif untuk bisa kita lakukan agar terhindar adalah itu tadi, salah satunya cuci tangan. Jadi adik-adik relawan kita termasuk PMR, termasuk peserta didik yang lain sebenarnya tidak terlalu kaget. Tinggal sekarang memang bagaimana seperti
Pak Sultan disampaikan bagaimana para guru, para pembina bisa memahamkan mereka. Mungkin nanti sekolah-sekolah tingkatan lebih tinggi seperti sekolah menengah pertama, seatas, bahkan sampai tingkat KSR di universitas ini kan juga bisa mungkin diterapkan ini kebiasaan seperti ini begitu. Kita sangat rutin berkomunikasi dengan mereka. Ada forum relawan itu, melalui forum relawan membangun komunikasi ke KSR. Selain dia terlibat ikut membantu pemerintah melakukan aktivitas pemutusan mata rantai penyebaran COVID, dia menjadi itu tadi duta bagi dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungannya untuk bisa keluar dari masalah ini dan terhindar dari masalah ini. Ya, Mas Sul, kita tahu di masa pandemi juga kan tidak sedikit begitu ya para generasi muda ini yang menjadi penyintas begitu ya. Bahkan mungkin terkategori sebagai OTG begitu rata-rata, karena mungkin katakanlah imun mereka masih kuat ya untuk bisa melawan penyakit ini. Tetapi kan masalah stigmatisasi kepada penyintas ini kan terkadang terkadang sedikit agak mengganggu mental mereka begitu. Dulu mungkin ya awal-awal ada yang dikatakan penyintas, stigma orang mungkin nggak mau dekat-dekat begitu. Ini treatmentnya ini gimana untuk mereka ini? Ya baik. Terkait dengan teman-teman penyintas, lagi-lagi semua orang bisa menjadi penyintas. Dan ini yang sering kita sampaikan ke teman-teman relawan PMI bahwa harus jaga diri. Kemarin kan ada juga teman-teman di relawan kami yang terpapar. Sehingga yang kami lakukan adalah memberikan edukasi ke teman-teman. Tadi hal yang sangat krusial sebenarnya adalah tadi stigmatisasi yang diberikan masyarakat kepada penyintas yang terpapar itu. Di bulan 3, bulan 4 itu pokoknya kalau dibilang ini terpapar, bukan cuma personalnya yang dihindari. Satu keluarga itu dihindari. Bahkan satu kampung dihindari. Tapi seiring sejalan kita berikan edukasi bahwa yang namanya COVID sama dengan penyakit lainnya itu bisa sembuh. Jadi kita berikan penyampaian itu kepada masyarakat bahwa mereka sama dengan kita, bisa diberikan treatment dan bisa sembuh. Nah, bagaimana dengan teman-teman penyintas yang terpapar ini? Memang yang paling tinggi adalah yang paling tinggi tingkat resistensi stresnya adalah itu tadi stigma yang muncul. Bahkan ada relawan kami itu yang kami sampaikan nggak perlu disampaikan ke keluarga bahwa terpapar karena pasti akan berpengaruh kepada keluarga di daerah. Jadi yang kita lakukan itu ada yang namanya debriefer. Jadi tingkatan dari psikososial itu ada lagi di atasnya debriefer. Jadi kita kumpulkan lagi beberapa orang, kemudian kita namanya coping stress kalau di psikologi, coping stress kayak mengeluarkan semua unek-unek dan seterusnya. Kemudian kita rilis stresnya. Yang paling penting kan sebenarnya di era pandemi yang tingkat stres ada itu adalah merilis stres. Nah, banyak cara yang kita lakukan supaya bisa merilis stres. Contohnya misalkan olahraga, telepon, video call. Jadi teman-teman yang di karantina itu ya kita video call setiap hari. Bang, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah olahraga kah? Gitu ya. Sudah makan buah? Sampai dibilang, wah di sini asik sekali kakak di sini. Kita di hotel, kita makan dan seterusnya. Intinya membangkitkan hormon endorfinnya. Jangan kemudian ketika di karantina itu membangun opini bahwa wah ini kita dikurung ini. Betul. Alhamdulillah pemerintah sangat mensupport para penyintas yang di karantina. Fasilitasnya lengkap, bahkan yang sempat viral itu satu ruang itu lengkap sekali. Itu bentuk dukungan pemerintah pada dasarnya. Begitu pula dengan Palang Merah Indonesia yang sangat eksis juga, banyak hal yang kita lakukan, bahkan Pak JK secara terang-terangan memberikan hal semampu beliau, semaksimal beliau, terbukti mensupport kita dengan water gun itu ya. Water gun. Wah itu sangat luar biasa sekali. Untuk disinfektan ya? Iya. Yang menarik juga itu ada pada saat kita lakukan debriefer di Jakarta. Ini menarik, kan relawan PMI itu juga kita biasa berikan debriefing. Sampai ada yang stresnya banyak setiap saat pergi water gun. Banyak sekali masalahnya. Ya, belum masalah pribadinya. Jadi disitulah fungsi kita di bidang psikososial untuk bagaimana kita sebagai pendengar yang baik kemudian mengarahkan untuk merilis stresnya. Dan di Palang Merah Indonesia
kita itu kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang punya program studi psikologi. Ya, kalau kita di sini kan ada UNM, kita kerjasama dengan UNM. Kemudian kalau di Jakarta kita kerjasama dengan UI, kemudian Tarumanegara dan beberapa kampus-kampus yang lain. Oke, jadi untuk bisa kemudian memberikan pendampingan ini. Pendampingan utamanya bagaimana merilis, karena ini kan kalau stres itu tidak keluar, ibaratnya itu kayak bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Ibaratnya balon, stres itu semakin ditiup, itu stres semakin besar balonnya, dan ketika meledak ini bisa berimpact yang luar biasa kepada penyintasnya. Takutnya itu bisa lari kepada hal-hal mungkin sampai menghilangkan nyawa dan seterusnya. Itu yang kita mau hindari, sehingga memang kita perlu banyak bicara dengan teman-teman penyintas. Kabarnya kalau kalau terinfeksi kemudian stres ini bisa akan lebih memperburuk keadaan begitu. Iya, karena tingkat imun kan turun pada saat stres. Stres itu kan jadi stres sebenarnya ada 3. Ada stres positif namanya eustress, ada stres negatif namanya distress, dan ada perpaduan di antara itu namanya eustress. Ketika orang mengalami distress atau stres yang negatif, itu pasti berimpact pada tubuhnya. Makanya ada namanya penyakit psikosomatik. Boleh jadi kita pernah sakit kepala, sering sakit kepala, kemudian pergi ke dokter dikasih obat. Berikan obat rasa sakit. Ya, itu hanya rasa nyeri saja. Tiba-tiba sakit kepala lagi. Ternyata setelah kita treatment, baik itu di psikolog, kemudian di hipnoterapis, kebetulan saya hipnoterapis juga, ternyata sakitnya bukan karena faktor fisik, tapi faktor psikis. Faktor psikis. Nah, ini yang sangat berpengaruh kepada tubuh. Karena tubuh kita ini itu 80% itu dipengaruhi oleh psikis. Sehingga itu bisa munculkan yang namanya psikosomatik. Atau paling mudah beginilah, Bang. Terkadang kalau kita mau misalkan, mungkin kalau penyiar-penyiar baru baru mau siaran tiba-tiba mau kebelet pipis, mau ke belakang. Itu kan sebenarnya gejala stres kecil yang muncul pada tubuh. Itu. Oke. Ya, baik pendengar, mungkin Anda tertarik ya untuk bergabung bersama kami, silahkan dapat telepon lewat SMS, WhatsApp, telepon 3621853 atau lewat WhatsApp SMS 0811 400 222. Telepon 3621853, WhatsApp SMS ya 0811 400 222. Oke. Baik, kita lanjut lagi diskusi kita pada kesempatan pagi jelang siang ini bersama dengan PMI Sulawesi Selatan ya, dan tentunya kita masih membahas pada kesempatan kali ini dalam diskusi kita bagaimana dukungan psikososial di masa pandemi, psikososial di masa pandemi. Ya, mungkin ke depan ini tugas-tugas PMI apalah saja lagi gitu. Apalagi kan dengar-dengar sekarang pemerintah rencana akan mendatangkan yang namanya vaksinasi begitu ya. Vaksin. Nah, mungkin kan pemikiran orang ketika udah divaksin, wah ini udah bebas begitu. Ya, saya kira di kami PMI tetap mengikuti apa yang menjadi penugasan pemerintah pada satu sisi dan tentu PMI pusat pada sisi yang lain. PMI secara kelembagaan itu dapat tugas di penyiapan relawan, penyiapan relawan, dan salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada ruang-ruang publik yang insya Allah akan memberi dampak secara keseluruhan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan yang paling utama lagi bagi kami tentu selain tugas-tugas membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ada tugas utama juga yang menjadi beban dan tanggung jawab PMI, yaitu bagaimana menyiapkan dana. Maksud kami menyiapkan darah. Ini ya. Bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan ini tidak mudah juga meyakinkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya melakukan donor dan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa berdonor di masa pandemi tetap sehat. Ini kan banyak yang takut loh Pak. Ketika masa pandemi ini terus terang saja ada beberapa pendonor-pendonor mungkin merasa merasa agak khawatir ya. Bisa saja katanya kan petugas-petugas pelatihan medis ini kan identik dengan jumlah kunjungan masyarakat ke rumah sakit saja itu berkurang. Apalagi jumlah masyarakat yang akan melakukan donor
jauh di bawah standar yang kita harapkan. Selama ini sumber donor kita yang paling utama selain dari masyarakat umum dari institusi TNI Polri, ya, betul. Dan beberapa kantor-kantor pemerintah termasuk swasta. Dan yang paling menopang adalah ada program Ketua PMI Sulawesi Selatan yang sementara cuti, Pak Adnan, dan dilanjutkan oleh PLT Ketua sekarang Prof. Idrus Patrusi, yaitu bagaimana kita mengantisipasi kebutuhan darah dengan melakukan penyiapan yang namanya desa atau kelurahan siaga donor. Dan itu berjalan di beberapa kabupaten yang sangat maksimal itu di Kabupaten Goa karena langsung dilakukan di wilayah kecamatan seperti di kabupaten-kabupaten lain yang terdekat. Kenapa ini sangat penting? Kita punya tanggung jawab menutupi kebutuhan darah dalam 1 bulan itu sekitar 5.000 kantong darah. 5.000 kantong darah. Nah sementara sekarang masih masa pandemi. Jadi bagi kami PMI adalah bagaimana relawan kita siap untuk terlibat sesuai dengan peran dan tugas yang diamanahkan oleh PMI pusat dan pemerintah di semua jenjang dan tingkatan. Ya. Dan yang kedua bagaimana kita juga menyiapkan diri dalam rangka tugas-tugas lain khususnya donor darah, ya, dan mengantisipasi kejadian bencana alam yang tentu kita di Sulawesi Selatan menjadi langganan, apalagi ini akhir tahun menjelang awal tahun masa ini jaga-jaga nih. Iya, jaga-jaga. Kalau tenaga relawan yang akan dilibatkan menghadapi vaksin yang sudah mendekat akan ada, ini sudah menjadi bahan kita di internal PMI. Bagaimana caranya relawan kita secara maksimal bisa terlibat menjadi tenaga yang siap untuk membantu tenaga medis melakukan penyuntikan kepada masyarakat yang harus disuntik vaksin ya terkait dengan pandemi ini. Dan itu masih dalam tahap penyiapan ya. Mudah-mudahan relawan kita juga masuk dalam kategori yang masuk dalam kelompok pertama untuk divaksin. Nah, itu dia. Karena kan masuk skala prioritas begitu ya. Iya. Oke. Iya, terkait dengan donor darah, mungkin mudah-mudahan juga lembaga kami tahun depan bisa kembali karena kita kan juga ada program Indonesia Berdonor begitu di RRI di seluruh Indonesia. Dan tempatnya sangat dekat. Lantok Denpasar itu sangat memungkinkan. Termasuk kita punya sarana prasarana untuk datang ke lokasi donor. Ya. Tapi ini sebetulnya jangan dikendorkan begitu ya. Kita meyakinkan masyarakat bahwa donor itu sehat dan semua petugas kami di PMI Provinsi Sulawesi Selatan di UDD kita semua dilengkapi dengan APD dan ada jaminan bahwa yang bersangkutan bertugas dalam kondisi yang sehat. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat fanpage Facebook, YouTube ini. Assalamualaikum. Alfiranti dari Goa bertanya, bagi orang yang dekat dan atau kenal dengan orang positif COVID, dukungan psikososial seperti apa yang bisa diberikan? Mungkin Mas Sol. Iya, makasih. Makasih yang sudah bertanya. Yang biasanya kan agak menghindar kita gitu ya. Iya. Ini kan kita nggak ketemu juga sih pada dasarnya, jadi tetap sebagai sahabat, sebagai kawan ya membesarkan hatinya. Ya kita sampaikan bahwa ya penyakit pasti ada obatnya. Yang paling penting adalah menjaga imunnya dia, kemudian makan teratur, kemudian sering olahraga, istirahatnya terjaga. Itu yang kita sampaikan sebagai sahabat. Dan yang tidak penting adalah selalu memberikan kata-kata positif kepada sahabat kita. Ya, contoh misalkan ya, ini kan kalau di psikologi ada namanya reframe. Reframe itu mengembalikan bahasa negatif menjadi positif. Contoh misalkan, boleh jadi Anda sekarang terpapar COVID, tapi bersyukur lewat ini Anda bisa istirahat total di rumah, bisa dekat dengan sahabat-sahabat, banyak waktu bertegur sapa dengan video call dengan keluarga. Jadi sebagai sahabat jangan menghindar, tapi kita harus lebih dekat kepada sahabat kita yang terpapar sebagai penyintas dengan memberikan tadi suntikan kata-kata positif kepada sahabat kita yang terpapar. Jadi gitu ya. Iya, yang lalu-lalu kan kita lihat terutama mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah begitu ya. Terkesan bahwa rumah tersebut mungkin agak dikucilkan begitu. Wah, hati-hati kamu dekat-dekat ke sana. Iya, betul. Mungkin kan ada perasaan bahwa wah bisa saja ini kan virusnya bisa terbang gitu dibawa sama angin. Ini kan frame yang berkembang di masyarakat begitu ya. Ini kan apa ya, untuk bisa mendiskualifikasi frame-frame yang seperti ini kan tentunya
perlu ada sesuatu yang kita lakukan. Ya, memang dulu di awalnya itu bulan 3 itu orang semua panik. Ya. Itu kan tipikal orang panik itu bisa melakukan hal di luar dari hal yang normal ketika panik. Karena panik kan itu pasti hal yang pertama yang dilakukan oleh tubuh adalah defense, menjaga diri. Kalau kita lihat kemarin di awal-awal bulan 3 itu sampai ada desa itu yang pokoknya tutup full. Ya. Lockdown deh. Lockdown. Tutup full, nggak bisa. Bahkan di waktu yang mau Ramadan itu, yang mau pulang Lebaran dengan keluarganya, tidak bisa lockdown. Nah, alhamdulillah seiring sejalan pemerintah dan teman-teman di Palang Merah Indonesia, khususnya di Palang Merah Indonesia Provinsi Selatan itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa nggak apa-apa kita berinteraksi, yang penting kita tetap konsisten menggunakan protokol, menggunakan masker, kalau bisa juga menggunakan sarung tangan supaya pada saat atau tidak mengurangi lah atau usah salam tangan ya. Sekarang kan namanya salam Covid ya. Jadi itu. Jadi memang yang sangat krusial itu di masyarakat, utamanya di pedesaan untuk memberikan itu karena banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat yang tidak pada tempatnya. Kita juga di Palang Merah Indonesia khususnya di bidang psikososial selalu mencoba menepis yang sifatnya hoax. Ya, bahwa misalkan itu bisa corona itu bisa seperti ini. Pokoknya banyak yang kita lakukan lah gitu. Utamanya di masyarakat. Yang menarik ini karena bahkan masyarakat yang tidak punya jaringan itu bisa paham bahwa ada Covid dan kita harus menyendiri dan seterusnya. Untungnya kita di Sulawesi Selatan itu semua sudah ada PMI cabangnya dan tiap-tiap PMI cabang itu memang aktif. Kebetulan saya sering diundang di beberapa Palang Merah Indonesia kabupaten kota untuk memberikan sesi seperti ini juga. Sering aktif diundang, khususnya di selatan. Yang kita sampaikan bahwa ya Covid ini insya Allah akan berdamai dengan kita asalkan kita bisa paham apa yang harus kita lakukan. Ya tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, ya jaga diri lewat pakai masker, dan tidak masker setiap saat, membawa hand sanitizer dan seterusnya, dan kita mencoba juga ini menggelorakan, menimbulkan kembali kearifan lokal. Nah itu dia. Yang menarik itu kearifan lokal. Dulu kan itu kalau rumah-rumah itu di depan tangga pasti ada gumbang. Iya betul. Ya, Zaman dulu. Cuci tangan, cuci kaki. Ya kita juga sekarang menggelorakan. Ternyata ada hal-hal dulu itu yang baik. Yang depan tangga ada gumbang. Kenapa enggak kembali dilakukan begitu? Saya lihat ketika saya berkunjung ke beberapa daerah, utamanya di daerah saya di kampung saya itu sudah siap. Yang dari bejana dari bejana itu ada depan. Dari tanah liat itu ada hal-hal seperti itu sebenarnya justru memunculkan mindset di orang tua bahwa memang ini harus kembali ke alam, kemudian supaya kita sama-sama bisa back to nature. Ya, intinya back to nature, kemudian sama-sama menjaga diri dan menjaga keluarga. Paling tidak itu yang kita lakukan kepada masyarakat. Ya. Pak Rahman Sam, ini kan kita tahu bahwa ada kemudian upaya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana kemudian penyebaran saat ini bisa ditekan lagi ya, dari zona oranye bisa paling tidak menjadi zona kuning, dan kalau bisa lah sampai terkendali begitu ya. Semua situasi ini kan tentunya bukan hanya tugas pemerintah, bagaimana juga organisasi termasuk dari PMI bersama para relawan-relawan yang ada, termasuk para generasi muda yang ada di PMI ini kan juga diharapkan bisa bergerak secara full begitu ya, untuk bisa memberikan bukan hanya edukasi juga tetapi bagaimana bergerak ya di seluruh lini. Pak Rahmansyah. Iya. Saya kira ada hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini sementara berlangsung. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengajak semua organisasi termasuk Palang Merah, Pramuka itu melakukan pelatihan sekarang ini lagi berlangsung 1.000 relawan. 1.000 relawan. Diprioritaskan Makassar 3 orang setiap desa, setiap kelurahan, kemudian untuk Kabupaten Maros dan Goa 3 orang per desa, untuk kecamatan yang langsung berbatasan dengan Makassar. Kenapa Makassar? Karena di sini pintu masuknya. Epicentrum. Iya, kalau Makassar bisa tertangani, insya Allah kabupaten kota yang ada di sekitarnya dan yang terutama daerah penyangga begitu, penyangga bisa juga diatasi. Dan semua dilibatkan. Selain relawan, ada juga fasilitator PMI diminta 15 orang.
Demikian organisasi-organisasi yang lain yang selama ini ikut terlibat juga dilibatkan. Nah, sekarang tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana menyadarkan masyarakat, ya, khususnya generasi muda kita, untuk tidak menganggap bahwa ini hanya menjadi tugas pemerintah dan PMI atau relawan yang ada, tapi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Nah, saatnya sekarang ini kita buktikan bahwa secara personal masing-masing kita bisa menyadarkan orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahwa penting ini secara bersama-sama kita menghadapi pandemi ini, ya. Dan tentu dari pandemi ini juga tidak boleh menutup ruang-ruang kreativitas, khususnya ruang-ruang kreativitas anak-anak muda. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan bahwa pandemi ini mematikan banyak kreativitas anak-anak, itu bisa kita tepis dari banyaknya kegiatan yang kita buat dengan catatan itu tadi. Kegiatan berjalan tapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Oke, ini saya dapat satu WA ini dari teman, kebetulan lagi monitor on the way ya ke arah luar kota Makassar ya. Oke, Pak Rahman Syah sama Mas Sul, apa kabar? Nah, salam sehat selalu ini dari Iwas Iwan teman saya. Oke, sekarang ini boleh dikatakan anak-anak muda sudah kembali seperti dulu begitu. Mungkin protokol kesehatan sudah banyak yang diabaikan ya. Nah, kayaknya ini perlu ada upaya edukasi lagi ini ya. Mungkin PMI bisa turun di lapangan langsung bagaimana untuk bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak muda yang sekarang malam minggu kayaknya sudah doyan ngumpul kembali. Ya. Malam minggu kemarin termasuk hari Minggu kemarin kita turun di semua lokasi yang dijadikan tempat ngumpul anak-anak muda. Di lokasi Car Free Day kita selain kita melakukan sosialisasi bagaimana pencegahan, kita juga sekaligus membagikan masker dan sabun cuci tangan, termasuk minyak kayu putih. Itu bantuan langsung dari PMI Pusat. Minyak kayu putihnya dari bantuan secara pribadi, Menteri Pertanian, bukan Profesor Idrus Paturusi selaku PLT Ketua PMI Sulawesi Selatan. Dan itu yang kita sampaikan kepada anak-anak muda kita, kumpul boleh, tapi tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, karena semua kita bisa berpotensi menularkan. Ya, semua kita berpotensi untuk menerima resiko terjelek dari masalah ini. Tapi semua kita juga bisa terhindar dengan catatan itu tadi. Bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang ada ini dengan tetap beraktivitas, tapi sekali lagi yang paling penting tetap mengikuti protokol kesehatan secara maksimal. Jadi kita tidak berhenti melakukan itu. Termasuk yang kita lakukan sekarang ini, bagaimana menyadarkan teman-teman siapa saja untuk bisa mengikuti protokol kesehatan. Oke. Saya terima telepon, kayaknya ada penelpon yang masuk. Silakan Telegram 621-853. Oke, halo. Halo. Ya, dari siapa di mana? Dari Isla di Makassar. Isla, silakan Pak Isla. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menghadapi situasi yang saat ini, karena kan kita kadang was-was terus orang lain itu santai saja. Betul. Kita terpengaruh gitu. Oh, kenapa kita mesti was-was? Orang lain santai saja. Bagaimana cara kita? Apakah kita harus mengikuti mereka atau kita tetap berpegang teguh pada was-was kita seperti orang yang membatasi lingkungan sekitar, pokoknya mengatur pola diri, apa kita mengikuti mereka atau bagaimana? Iya, Islam, makasih. Iya, terima kasih. Oke. Ini fenomena nih Mas Sul ya. Kayaknya kalau kita biasa kan kita terlalu khawatir, loh saya ini kok khawatir banget ya. Tapi stres juga kita lihat diri kita. Tapi kok orang lain santai aja keluar ini enggak pakai masker ya, ngumpul-ngumpul dengan yang lain. Saya kok jadi stres sendiri dengan kondisi yang ada. Mas Sul. Ya. Kalau konteks seperti itu, takutnya itu bisa menjadi stresor. Ya, stresor itu hal yang membangkitkan stres. Was-was itu ya salah satu pemicu stresor pada dasarnya.
Jadi kalau misalnya kita lihat konteks seperti itu ya kita lihat bahwa ini sebuah kewajaran di kondisi abnormal. Kenapa orang pakai masker? Ya itu hal yang biasa di kondisi abnormal. Kalau kondisi normal kan kalau lihat orang pakai masker ini sakit ini. Tapi kalau di kondisi abnormal pakai masker itu yang mantap, itu yang keren gitu. Bahkan sekarang ada penelitian yang menarik ini, perlu saya share. Ternyata tingkat kegantengan laki-laki itu ketika pakai masker sekarang itu naik. Betapa? Iya betul. Ini ada penelitian dari risetnya. Makanya sama sekarang juga dengan cewek ya. Iya, sama dengan cewek. Mungkin, wah, ini siapa nih? Iya, orang kan penasaran toh, penasaran. Jadi sehingga banyak model-model masker yang muncul. Nah, betul. Terkait dengan yang tadi. ini hanya tambahan informasi saja. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap kita menyampaikan pada diri kita, yakinkan pada diri kita bahwa yang bisa menjaga diri saya adalah diri saya sendiri. Ya, betul. Kami di Palang Merah Indonesia, khususnya di dukungan psikososial itu, tidak pernah mengatakan tidak boleh melakukan ini. Silahkan lakukan. Ya, mau kumpul bersama keluarga silahkan, mau jalan sama teman silahkan, mau beribadah di rumah ibadah silahkan. Tapi ada tapinya, jaga diri kita menggunakan masker. Kenapa? Karena ketika kita menjaga diri kita, maka otomatis kita akan menjaga orang yang kita sayangi. Saya tertarik ini ada jargon saya nggak tahu di Pantai Losari nggak tertulis. Your masker protect me, my masker protect you, my mask protect you. Masker saya melindungimu, maskermu melindungi saya. Betul. Jadi itu paling tidak muncul di kepala kita bahwa kita pakai masker kita menyayangi diri kita sendiri dan menyayangi orang yang kita sayangi. Nah, kalau misalkan seperti itu ya silakan beraktivitas karena memang nggak bisa juga kita semakin lama kita dalam satu ruangan itu bisa memunculkan stresor. Perlu beraktivitas. Nggak benar juga kalau misalkan kita membatasi diri, tidak bertegur sapa dengan tetangga. Silakan. Tidak berinteraksi. Iya, tidak berinteraksi. Ini kayak dunia sendiri ya. Silakan berinteraksi tapi dengan ada protokolnya. Ya, menggunakan masker, paling tidak masker lah digunakan. Itu. Ada tanggapan Pak Rahman tambahan? Ya, saya kira begini, kembali ke kita secara personal ya. Kepada adik-adik relawan termasuk adik-adik PMR, itu yang selalu kita tekankan ya. Berbuat baik itu jangan terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Ini saatnya kita membantu pemerintah, membantu negara kita, membantu masyarakat kita untuk bisa keluar dari problem dan masalah ini. Jadi tidak mesti stres menyaksikan orang yang kita memang kalau kita lihat di tempat-tempat umum saat kita bagi-bagi masker itu kita heran juga, cuman ya kita meyakinkan kepada mereka bahwa kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu. Sama di tempat ini kan, kita di sini nih berlima di ruangan ini, tetap kita pakai jarak, kita sudah sterilkan ruangan, bukan persoalan takut, ini persoalan tanggung jawab moral kita sebagai satu institusi dan lembaga yang diberi peran untuk menghindarkan masyarakat kita dan siapa saja bisa terhindar dari pandemi ini. Jadi ini bukan soal gaya-gayaan, bukan. Ini persoalan tanggung jawab moral kita dan tidak boleh kita melihat dan terpengaruh pada apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh menerjemahkan apa yang terjadi ini bahwa ini politisasi, ini skenario terselubung dari dokter dan rumah sakit, konspirasi. Tidak boleh. Ada COVID kan? Ya, kita harus yakin bahwa ini bagian dari cobaan, ini ujian dari Sang Pencipta, sehingga salah satu yang harus kita lakukan adalah berusaha. Kita berikhtiar dan yang paling penting itu doa. Kan ada juga yang mengatakan, saya biar tidak pakai masker kan Tuhan sudah tentukan. Hidup mati tak? Itu hidup mati tak. Bukan begitu soalnya kan. Kalau Tuhan yang menentukan hidup mati tak, pergi makin di jalan situ tahan PT-PT kasih tabrak diri tak kan gitu. Oleh karena itu memang dibutuhkan penyadaran secara personal. Ya ini yang menarik juga begitu ya. Terkadang ketika ada teman dekat kita, tetangga kita yang terkontaminasi, terkadang kan kita juga merasa stres sendiri. Mungkin mikirnya begini, saya beberapa waktu lalu interaksi nggak ya sama dia, ini mungkin kembali mengingat kan sampai stres begitu ya. Nah ini kan fenomena-fenomena yang sering terjadi di masyarakat begitu ya. Mungkin bertanya-tanya sehingga terkadang ketika kita berpikir seperti itu, mungkin kita merasa wah ini saya sendiri, saya demam nggak ya, saya belum nggak ya.
Iya. Itu sudah munculkan stresor. Terkadang orang itu kalau tidak demam tiba-tiba, kayaknya saya demam ya. Akhirnya panas betul, demam betul. Karena tadi itu psikosomatik yang muncul. Ya, saya mau cerita begini. Di bulan 3 itu saya punya pengalaman. Sahabat saya itu seorang wartawan. Dites reaktif. Kaget ini. Semua wartawan. Rapid ya. Di rapid ya. Okay. Reaktif. Ini belum COVID. Belum COVID. Belum PCR. Belum PCR. Baru reaktif tes COVID itu menyatakan reaktif. Kaget semua. Sempat juga sih awalnya was-was juga, tapi saya yakinkan diri saya. Saya sampaikan sama teman-teman wartawan dan teman-teman yang bersinggungan dengan sahabat kami ini. Saya bilang, kita lihat nanti malam. Kalau anak dan istrinya sehat, aman kita. Aman. Akhirnya, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Saya juga sampaikan bahwa, ya, kalaupun kita terkena, maka itu sudah jalannya. Tapi yang paling penting adalah, itu tadi, memperbaiki pola pikir kita. Sama disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi bahwa jangan kita sifatnya bahasa Jawa itu nderimo ya, menerima begitu saja. Perlu ada hal-hal yang kita lakukan supaya bisa kita terhindar kepada hal-hal yang sifatnya menyakiti tubuh kita. Bahkan di ajaran agama khususnya Islam kan gitu juga. Ya, tidak boleh membiarkan hal masuk buruk kepada diri kita. Saya mau menambahkan sedikit. Kalau kita di Palang Merah Indonesia, itu memang dari SD sampai dengan untuk khususnya PMR itu sudah dibekali dengan pemahaman seperti ini. Kita punya kurikulum, ada namanya 7 materi dasar dari PMR, SD, SMP dengan SMA. Ada 7 materi dasar, 2 materi dasarnya itu namanya kesehatan remaja dan remaja sehat peduli sesama. Memang itu menjadi kurikulum kita di Palang Merah Indonesia khususnya PMR. Dan itu semua sudah diajarkan. Treatment, metode ketika ada yang terpapar, ada yang kena seperti ini, sudah ada hal yang kita lakukan. Sehingga sama konfirmasi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, Karamansyah, bahwa relawan kita tidak menganggap ini sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja, tidak. Tapi kita sudah dibekali bahwa kita sudah punya paling tidak punya pengetahuan atau punya senjata lah gitu untuk menjalani ini. Baik. Ya. Ini sebelum tutup, ini ada satu pertanyaan dari Kolaka Samsiar Rahman ya. Apa saja bentuk masalah psikososial yang umum dialami ketika interaksi dan pergerakan fisik dibatasi? Ya, kembali saya sampaikan tadi bahwa ini kan gejala psikologis ini bisa berakibat kepada fisik. Ya, paling tidak ketika kita ketemu, contoh gini ya, kita berlima di sini. Kita tahu bahwa mungkin Dinda Syarul ini positif COVID. Pasti yang muncul kita ini pasti stres muncul ya. Otomatis stres muncul. Paling tidak kita keringat dingin. Itu pada dasarnya itu sudah stres muncul berakibat kepada fisik. Nah, banyak hal yang muncul. Bisa sakit perut, bisa sakit kepala. Pada dasarnya itu psikosomatik semua. Nah, hal yang paling tinggi dari situ adalah depresi. Jadi kita di psikososial mengupayakan supaya tidak sampai kepada taraf depresi, karena ketika sudah depresi maka di Palang Merah Indonesia kita tidak menghandle itu lagi. Kita berikan kepada yang lebih pengetahuannya, kita psikolog, ke psikiater begitu. Nah, paling tidak treatment awalnya adalah itu tadi, mencoba mereframe, mengatakan pada diri bahwa hal ini memang sudah terjadi sekarang. Tinggal kita bagaimana memperbaiki diri kita, menjaga keluarga kita, dan kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris, jaga diri kita, karena ketika kita jaga diri kita, otomatis kita menjaga keluarga atau orang yang kita cintai dan sayangi. Iya, Pak Rahmansyah, terakhir mungkin Pak Rahmansyah, ada mungkin himbauan kepada masyarakat, silakan. Ya, yang pertama tentu kami kembali tak henti-hentinya mengajak segenap lapisan masyarakat, khususnya adik-adik kita generasi muda, untuk bisa menyadari bahwa kita bisa keluar dari cobaan dan ujian ini sepanjang kita dengan ketat mengikuti protokol kesehatan. Pasti ada ujungnya, itu yang pertama. Yang kedua, izinkan kami juga menyampaikan atas nama pimpinan PMI Sulawesi Selatan ucapan terima kasih yang pertama kepada International Federasi Red Cross yang sudah memberi program, termasuk PMI Pusat yang sudah mempercayakan kepada PMI Sulawesi Selatan mengagendakan program seperti ini. Kemudian kepada RRI tentu, dan teman-teman sahabat yang sudah hadir menjadi narasumber
Kami juga menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut terus karena ini menjadi bagian penting dalam pengabdian kita, dan mudah-mudahan Allah SWT bisa membantu kita, tetap mengawal kita dalam rangka bisa keluar dari problem dan masalah ini. Ya, sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Sul, terima kasih Pak Rahmansyah atas waktunya. Assalamualaiatu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ya, pendengar, saya tutup untuk diskusi kita pada pagi hari bersama PMI. Alfian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Saya, Dani Pemanto anak Lorona Makassar, bersama Fatmawati Rusdi. Kami ini adalah dua orang biasa yang hanya ingin membuat Makassar kota luar biasa. Jangan biarkan Makassar mundur lagi. Semangat menolak kemunduran dan semangat mendukung kemajuan. Makassar 2 kali tambah baik. Hingga saat ini, rakyat Makassar telah memiliki banyak bukti-bukti dan referensi sejarah yang telah disaksikan dan dirasakan secara langsung. Banyak inovasi-inovasi baru yang telah sudah terbukti